Semoga saya bermanfaat dan apapun yang saya lakukan itu bisa apa ya? Bisa membantu kalian dengan lebih baik lagi. Jadi saya secara pribadi meminta bantuan doa dari kalian semua karena hari ini kemarin ya saya tuh dapat WhatsApp mengatakan ada salah satu berita duka innalillahi wa inna ilaihi rajiun dari Taiwan. Berita duka ini saya tidak ingin menyampaikan terlalu dalam karena tidak seharusnya diekspos, tapi ini sebagai pengalaman dan cerita hidup aja. Tujuan kita ke luar negeri bukan untuk mengakhiri hidup. Tujuan kita ke luar negeri adalah untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga kita, mengangkat derajat keluarga kita. Jadi karena itulah saya memohon pada kalian semua, apapun alasan kalian, jika kalian ingin keluar negeri, satukan hati, satukan tekad. Jangan berpikiran jika cinta itu bukan milikmu, maka engkau akan hancur. Jadi ini sebenarnya saya cuma bisa kirim doa saja buat salah satu teman kita yang meninggal dunia di Taiwan. Dengan posisi seperti itu, apakah kamu kira cinta itu bisa dipaksakan? Yang menikah aja bisa cerai. Apalagi yang kalian masih berpacaran. Saya tidak berani menghakimi karena saya tidak ada di posisi dia. Saya hanya bisa mengirim doa dan mengingatkan teman-teman yang lain, berpikirlah secara waras, berpikirlah secara dewasa. Harta bisa dicari, cinta bisa dicari, tapi nyawa hanya kita satu aja. Begitu pendekkah pikiranmu? Begitu pendekkah hatimu? Berapa banyak orang diuji dengan sakit, mereka tetap bertahan. Apalagi kamu yang masih sehat. Apalagi kamu yang masih sehat. Kamu pergi, itu sudah tidak apa-apa. Bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan keluargamu yang kau tinggalkan? Sementara laki-laki atau perempuan yang meninggal kamu, dia nggak akan pernah menyesal. Kamu baru aja berangkat ke sana dalam keadaan sehat. Saya merinding, Mbak. Kamu keluar negeri dalam keadaan sehat, pulang tinggal nama. Bagaimana perasaan orang tuamu yang telah membesarkanmu? Saya tidak membahas kasus yang ada di Taiwan saja. Ini buat semua orang. Jadi ada beberapa orang telepon saya, ingin membahas ini semua. Tapi saya bilang, saya minta maaf Mbak, kejadian dulu pertama kali di Hong Kong. Saya membahas tentang orang yang meninggal dunia dengan cara yang tidak baik. Itu akan menghancurkan saya secara pribadi. Dan juga menghancurkan keluarganya. Jadi karena itulah saya memilih untuk tidak membahasnya. Cuman di sini saya ingin membahas dalam energi yang positif, yaitu jika kamu meninggalkan hidup ini demi laki-laki yang sudah tidak mencintaimu, kamu rela mengorbankan dirimu sendiri karena laki-laki tersebut. Tahukah engkau, jika laki-laki itu tidak akan pernah mencintaimu, walaupun kamu nggak punya umur sekalipun, walaupun kamu serahkan hidupmu padanya, dia tidak akan pernah bisa menghargaimu. Apakah kamu kira dengan kamu meninggal dunia, dia akan menyesalinya, dia akan meratapinya? Tidak. Dia tetap akan menjalani hidupnya. Dia akan terus menjalani hidupnya. Dan buat laki-laki atau perempuan, jika kamu tidak mencintai orang lain, jika kamu tidak mencintai orang itu, jangan engkau permainkan hati dan perasaannya. Saya cuma ingin berpesan, jangan engkau permainkan hati dan perasaannya. Jika kamu tidak mencintainya, lepaskan dia. Izinkan dia bahagia dengan orang lain. Jangan engkau ikat hatinya terus engkau sakiti dia. Jadi
Sekali lagi, buat kalian yang saat ini bucin, buat kalian yang saat ini sangat mencintai pasangan kalian, hingga kalian rela mengakhiri hidup demi dia, tahu nggak bahwa dia itu tidak akan pernah menangis untukmu seumur hidup. Mungkin dia menyesal dengan kematianmu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Penggantimu akan datang. Sungguh bodoh kita mengakhiri hidup kita hanya karena laki-laki. Dan ingat orang tuamu. Orang tuamu lah yang membesarkanmu dari bayi procot. Kamu disayang-sayang, ditimang-timang oleh orang tuamu. Karena orang tuamu berharap jika mereka sudah tua nanti, kamu yang akan menjaga orang tuamu. Tapi di akhir cerita, kamu harus mengakhiri hidupmu demi laki-laki. Betapa hancurnya dia. Betapa sakitnya ibumu. Betapa sakitnya bapakmu. Yang memberimu nafkah. Siang malam ke sawah. Siang malam ngarit. Hanya untuk menyekolahkanmu. Saat engkau tumbuh dewasa dan engkau tidak mampu menghadapi masalah hidup ini, engkau memilih mengakhiri hidupmu. Bagaimana perasaan orang tuamu? Saya sebenarnya sudah baca, tapi karena saya tidak ingin membahas. Saya sudah tahu. Saya cuma sedih sekali. Kenapa orang tuamu yang berkorban mati-matian? Orang tuamu yang rela tidak makan demi membesarkanmu. Engkau lebih rela mengakhiri hidupmu demi laki-laki. Kenapa, Mbak? Ada jeritan seorang ibu, ada jeritan seorang ayah. Apa yang mereka inginkan darimu? Melihatmu tumbuh dewasa, menikah, punya anak, dan bahagia. Seorang ayah kepanasan, Mbak. Kita bukan orang ayahmu, ayahku itu bukan seorang kerja yang di kantor, berangkat pagi, berangkat pagi pulang sore, bukan, Mbak. Ayahku dan ayahmu itu sama, ngarit, mecok, gejek, nandur 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 pari. Kenapa kamu harus mengakhiri hidupmu, Mbak? Jadi nggak ada dalam ceritanya kamu harus mengakhiri hidup demi laki-laki yang baru engkau kenal. Setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun. Bagaimana dengan ayah ibumu yang telah membesarkanmu dari lahir? Dari jabang bayi hingga engkau dilahirkan. Masa iya sih demi cinta kamu harus mengakhiri hidupmu? Ini sudah terjadi, saya tidak bahas yang sudah terjadi. Buat teman-teman yang saat ini sedang jatuh cinta, buat teman-teman yang saat ini sedang bucin, pikirkan 2 kali. Jika pikiranmu sumpek, pikiranmu galau, ayo tukaran be aku, Mbak. Tak kasih tahu. Hidup ini sangat bahagia sekali. Hidup ini sangat indah sekali. Jangan fokus pada laki-laki. Jangan fokus pada masalahmu. Golek ono aku. Tak ajak tukaran gue. Golek lali gue golek karo masalahmu. Jika kalian nanya sama saya, Miss Yuni mungkin nggak punya masalah. Punya, Mbak. Saya punya masalah berat. Moro-moro meme kuliah bayar sama mono kayak itu konti utang. Mau pikir aku itu soge? Enggak. Saya enggak soge, saya utang. Kenapa? Untuk menyekolahkan anak saya rela utang. Enggak ono igolek meneh. Benar enggak? Sebagai seorang ibu, sebagai seorang tua,
Kita mati-matian untuk mempertahankan anak-anak kita. Masa iya sih gara-gara cinta anak-anak kita meninggalkan kita begitu aja? Mbak Kartika, terima kasih sawerannya. Jadi kita sebagai anak-anak, tolong ya, tolong ngertiin keadaan orang tua. PMI Taiwan pengen sharing boleh Mbak, karena konten ini ternyata bukan hanya buat Hong Kong saja. Saya tidak inginkan anak-anak saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya, Tia terima kasih, Demi terima kasih, kalian demi manuk harus mengakhiri hidup. Kalian tidak bisa menikmati manuk satunya, masih banyak manuk-manuk yang lainnya. Ya, jadi kok ini ayam rendang bareng dikirim nuki apa kira? Sampai umbelen aku rek. Saya umbelku meler-meler. Jadi Rene yang tak jak tukaran, tak ceritani uripku iki sorone kayak apa. Sebelum saya seperti hari ini duduk bareng sama saya ceritakan betapa beratnya hidup saya. Sebelum saya duduk dan ngoceh dengan kalian hari ini, kesini tak kasih tahu derita hidup saya. Kita itu sama, Mbak. Kalau hari ini kalian melihat Miss Yuni sukses, enggak. Enggak. Kalau sampai kalian mengakhiri hidup demi laki-laki, enggak selesai hidupmu, Mbak. Dan buat laki-laki yang telah membuat Mbak ini mengakhiri hidupnya, yakinlah karma akan ikut sama kamu. Kamu nggak akan pernah tenang seumur hidupnya. Kamu nggak akan pernah tenang walaupun kamu hidup. Jadi sekali lagi buat teman-teman, datang ke saya jika kalian ingin tahu cerita pahit hidup saya. Sebelum hari ini kalian melihat saya begitu enak di sini. Saya mengalami beberapa tekanan-tekanan hidup. Tapi saya tidak pernah berpikir untuk mengakhiri hidup saya. Karena saya punya anak-anak yang saat itu saya titipkan pada mertua saya dan orang tua saya. Saya capek, Mbak. Saya lelah. Dan hari inilah saya menjadi orang bermanfaat karena saya mampu melalui godaan-godaan tersebut. Jadi buat teman-teman lebih berhati-hati lagi ya. Sedih banget ya. Jadi melo-melo gitu. Halo, Assalamualaikum.